Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Yanda Indrawan Sani di podcast Fakultas Kedokteran UMSU ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan podcast lagi ya. Yang kali ini saya undang adalah salah satu mahasiswa yang menjadi bagian dari tim PPK Ormawa, yaitu program penguatan kapasitas mahasiswa dari PK IMM FK UMSU ya. Jadi kali ini yang saya undang adalah Galang Ramadan, betul ya? Betul. Betul. Apa kabar Galang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini saya undang khusus nih, karena ini salah satu program juga ya kan untuk betul. Di PPK Ormawa. Nah, di sini kemarin itu temanya itu yang sampai ke kita ke redaksi itu adalah namanya Zibernyam ya. Iya. Zibernyam. Itu apa tuh? Bisa diceritain nggak? Jadi sebenarnya dok itu di dalam program PPK Ormawa ini ada beberapa tema yang mana menyangkut sebuah desa. Jadi kita bakalan membina suatu desa. Jadi nanti temanya ada desa kewirausahaan, ada desa pariwisata, ada desa tanaman toga. Jadi kami mengambil tema dengan desa sehat, yang mana di situ diwajibkan pada organisasi mahasiswa tersebut untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kami angkat itu tentang stunting. Jadi kami angkat tema desa sehat dengan judul Zibernyam, bergizi, bersih dan nyaman, upaya mewujudkan zona bebas stunting dengan melalui beras artifisial dan budidaya ikan di Desa Jatimulia gitu. Jadi dok, itu kami lakukan karena memang kan sebagai mahasiswa kedokteran juga sejalan di bidang kesehatan. Jadi kami tidak muluk lah untuk mengambil agar sejalan dan lebih mudah gitu. Oke. Tunggu, ini saya menarik nih ya, karena ini sangat menarik. Dia sebut tadi beras artifisial. Tapi sebelum masuk ke situ berkaitan sama tema nih. Karena pasti nih penonton pasti penasaran. Temanya itu ini agak menarik dia karena ada beras artifisial, ada budidaya ikan berkaitan dengan stunting gitu ya. Nah, yang mau saya tanya itu kenapa kok ngambil tema itu gitu? Kami mengambil tema tersebut karena memang dari awal selama 3 tahun menjalankan PPK Ormawa tersebut, kami memang ingin memberantas satu permasalahan kesehatan. Dan selama 3 tahun itu memang dengan tema desa sehat. Jadi kenapa kami mengambil ada beras artifisialnya, ada budidaya ikannya, karena memang stunting ini kan banyak faktor yang menyebabkan. Salah satunya ada ekonomi, kebutuhan nutrisi, dan juga mungkin pengetahuan dari sang ibu gitu. Sehingga kami mencukupi dari nutrisinya. Mungkin di sana kan kami telah melakukan survei juga apa kekurangan, permasalahan yang ada di desa. Sehingga kami menciptakanlah satu solusi gitu. Jadi kami ngambil beras artifisial yang mana memang di sana agak perekonomian dan juga beras juga susah didapat, sehingga kami mencarilah solusi pengganti beras gitu. Untuk ikannya kami juga mencukupi nutrisi proteinnya, sehingga bisalah nanti ibu-ibu hamil tersebut agar anaknya tidak stunting gitu. Oke Pak, itu makanya dipilih tema itu tadi ya. Terus Desa Jatimulia itu di mana? Di Kabupaten Batubara, Kecamatan Nibung Hangus. Kabupaten Batubara ya. Batubara. Jadi teman-teman itu Kabupaten Batubara itu berarti dari Medan ke sana. Kemudian di sana melakukan kegiatan berapa lama? Kalau dari waktu yang ditentukan itu selama 5 bulan. Tetapi kami masih baru menetap selama 1,5 bulan di sana. 1 bulan. Berarti menetap. Memang tinggal di sana. Iya, waktu liburan kami habiskan di sana. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kegiatan yang full ya. Jadi mereka ini sebetulnya libur, sedang ada libur blok ya kan, atau libur semester, dan itu dipakai untuk program ini dan dihabiskan waktunya di sana. Itu semua ya, ada edukasi apa segala macam ya, sama program-programnya itu dilaksanakan pada saat liburan ini gitu ya. Jadi itu kesempatan, dan programnya tadi 5 bulan. 5 bulan ya. Terus kenapa milih di Jatimulia tadi, gimana?
Jadi awalnya kan setiap kami melakukan kegiatan ini, Ya. Dok, kami akan melakukan survei terlebih dahulu. Oh, iya. Jadi selama 3 tahun ini kami lakukan kan daerahnya berbeda-beda. Yang pertama, tahun pertama itu ada di Tanjung Morawa. Oke. Setelah itu kami ada di Langkat tahun keduanya, dan tahun ketiganya kami ada di Batubara. Nah, awalnya itu pasti kami lakukan survei terlebih dahulu di daerah tersebut, apa permasalahannya, apa yang dibutuhkan. Jadi kami lakukan survei. Setelah itu baru kami bersama dosen pendamping juga melakukan interaksi bersama instansi di sana, pemerintahan, terutama mantan Bapak Bupati Batubara, Pak Zahir. Setelah bincang-bincang dengan dosen pendamping, baru dia mengarahkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Batubara. Nah, Dinas Kesehatan Batubara kami awalnya kalau nggak salah tanggal 25 waktu itu datang ke sana bersama-sama, juga langsung memantau desa, langsung Langsung ke lokasi desa. Iya, berarti? langsung Oh, ke lokasi. oke. Kami ngobrol-ngobrol juga, langsung ditentukan di situ. Kenapa di situ? Karena memang dari data yang ditemukan itu ada 32 anak stunting di sana dari 115 balita. Oh, berarti secara statistik memang udah terbukti. Oh, ini memang ada stunting Iya, nih gitu. memang banyak di sana. Oke. Terus itu kan tadi kan ada ada apa ya, kayak survei itu kan ada komunikasi gitu ya sama orang dinas atau apa segala macam ya kan. Di sana ada nggak program itu? Ada nggak ditanya gitu? Sebetulnya program untuk pengentasan stunting ini udah dibuat belum di sana gitu? Sebenarnya di sana memang sudah dilakukan, karena memang dari dasarnya dilihat dari keadaan desanya itu memang anak-anaknya itu pada dibilang memang kerdil semua, memang terlihat. Setelah itu 3 bulan dari instansi pemerintah dibilang kalau dilaksanakan darurat stunting, sehingga selama 3 bulan itu posyandu dilakukan secara gencar-gencaran. Jika para ibu tidak datang maka akan dijemput. Oh, jadi udah sistemnya udah jemput bola ya? Udah jemput bola ya, gitu, betul, supaya para ibu-ibu datang. Setelah itu ada juga desa tersebut sebagai percontohan PHBS juga, pola hidup sehat bersih di sana. Oh gitu. Itu kalau ini saya nanya agak detail sedikit ya. Jadi kalau misalnya dari itu jauh nggak desa, misalnya di dalam gitu, dari jalan lintas lah, kira-kira berapa jauh gitu ke dalam? Kalau dari jalan lintas kira-kira 1 jam 30-an. Jalannya bagus? Enggak. Oh, jalannya nggak bagus itu ya? Parah ya. Berarti akses jalannya pun nggak terlalu susah. Bagus ya, susah ya. Karena itu yang menyebabkan dia mungkin kurang distribusi barang ke sana lambat ya. Oke. Nah, kemudian kan udah masuk nih ke Desa Jatimulya gitu ya kan. Nah, yang pertama dilakukan tim PPK Ormawa nih untuk menyelesaikan masalah stunting itu apa gitu? Yang pertama tentu kami lakukan pendekatan dengan warga desa terlebih dahulu. Itu berbagai cara kami udah lakukan. Misalnya kami melakukan ke masjid bareng gitu. Pengajian ibu-ibunya kami ikut juga. Kadang kegiatan desa kami ikut juga. Jadi kami lakukanlah pendekatan. Setelah itu baru kami yang pertama itu kami kerjakan apa yang bakalan memakan waktu yang lama, terutama persiapan. Persiapan misalnya kolam lele tadi, kami kan buat kolam lele dari namanya budik damber, budidaya ikan lele dalam ember. Sehingga kami ciptakanlah dulu persiapan alat dan bahannya. Setelah itu kami juga ada kolam terpal yang besar, kami juga rakit di sana. Baru nanti jika ada kegiatan kami akan lakukan seminar gimana cara persiapannya. Setelah itu kan waktunya posyandu kami juga datang dalam desa tersebut. Dalam sebulan itu sekali posyandunya di 3 lokasi berbeda. Setelah itu baru kami lakukan beberapa edukasi pada ibu-ibu, dan ternyata memang agak miris lah dok di sana, karena memang posyandu di sana itu sedikit yang datang, karena ibu-ibu hamilnya punya prinsip bahwasannya itu
dia tidak boleh mengasih tahu kalau dia sedang hamil gitu. Tuh, tunggu bentar. Ini prinsip ini datang dari kultur budaya. Iya, kultur budaya di sana. Tapi tim kesehatan apa namanya, orang dari pihak puskesmas apa segala macam itu tetap datang ya. Tetap Cuman datang. si ininya nggak datang ya, nggak datang. Makanya dia jadinya teman-teman yang dilakukan mereka ini itu karena udah dicoba sama tim pemerintah itu kan, jadi mereka jemput bola. Jemput bola itu maksudnya datang langsung ke rumah, Bu, gimana gitu. Betul. Ya betul. Nah, ini saya mau tanya sedikit nih. Kesulitan apa tuh biasa yang payah, susahnya pendekatan? Karena ini mohon maaf nih, ini kan rata-rata nih ya, mungkin penonton harus tahu semua, ini kan rata-rata nggak semua orang sana. Mungkin ada beberapa dari tim orang situ atau orang asal, tapi kan ada nih orang dari Medan, orang dari kabupaten lain, nah gitu. Apa tantangannya, pendekatannya? Sebenarnya dari pendekatannya, Dok, itu awalnya kami memang dianggap orang asing lah awal-awalnya. Antusias memang antusias, tapi orang itu agak menjaga jarak. Tetapi karena kami ingin bersama, nanti kabari, Bu, kalau misalnya ada kegiatan nggak apa-apa bawa kami, misalnya itu pengajian atau dibilang rewang lah. Betul. Kalau di kampung ada rewang ya. Ada juga rewang di sana, juga kami kegiatan gotong royong ya ikut, memeriahkan acara juga kami ikut gitu kan, Pak. Jadi kalau kesulitan lain paling di sinyal internet itu memang betul tidak ada, Pak. Susah ya? Susah. Iya, tapi begitu pun live reportnya masuk ya. Jadi mungkin teman-teman semua yang melihat bisa di Instagram Fakultas Kedokteran UMSU itu kita repost juga tuh live report yang di sana. Tapi itu Pak, itu kami ke daerah lain terlebih dahulu. Oh, keluar dulu dari desa. Baru bisa upload ya? Baru bisa upload. Luar biasa ya, memang luar biasa. Itulah sulitnya memang akses kita ya. Kalau di Indonesia ini masih belum rata ya. Kemudian satu lagi saya penasaran tuh. Tadi kan bikin kolam apa segala macam kan. Ini kan mohon maaf ya, ini kan anak-anak kedokteran nih. Betul. Yang buat siapa? Jadi kami juga ada satu orang dari tim kami, namanya Mas Pramudia Maja. Itu dia dari pertanian, yang mana juga kami bantulah dari sistem aquaculture dia. Jadi nanti kami buat budik damber itu bersama-sama. Memang kami dengan barang mentah, kami dari bahan nih, memang bahan mentah itu kami lubangi semua, kami buat, kami rangkai lah ibaratnya. Itu memang kami sendiri. Dan juga ada yang aquaponik, itu dia seperti kolam di bawah, di atasnya itu kayak hidroponik. Berarti di atasnya tanaman, di bawahnya ikan. Di bawahnya ikan. Jadi itu kami rangkai dari pipa-pipa, yang mana kalau di luar itu lumayan mahal kalau dirakit di orang yang buat. Vendor yang buat. Jadi kami buat sendiri gitu, bersama dengan Mas Pram itu. Ya, berarti Mas Pram itu kan istilahnya mendesain. Ini maksud saya yang ngerjain hands on itu anak memang FK. Anak FK dan juga Mas Pram. Bareng-bareng kami. Iya, bareng-bareng ya. Kami yang motongi pipa. Berarti kita nggak hire orang gitu, Pak. Oh, Pak, kerjain gitu nggak ya? Nah, tuh ya. Jadi ini mereka ini ngerjain sendiri loh. Ngerjain sendiri itu, makanya yang Anda yang bilang anak FK manja-manja ini buktinya nih ya, nggak ada yang manja-manja. Berapa bulan mereka di sana itu memang betul-betul di tempat di sana tinggal kayak di apa istilahnya, kayak balai desa gitu ya? Kalau kami itu ada nyewa rumah di sana. Iya, tapi di desa itu. Di gitu desa ya, itu kan? betul. Rame-rame di situ ya. Rame-rame di situ. Nah itu ya. Udah pasti nggak ada AC ya? Oh, udah pasti. Kadang tidurnya aja pure lantai dan karpet aja. Lantai karpet ya? Nggak bawa kasur dari Iya, soalnya rata-rata pasti penonton identik nih ya dengan anak FK tuh tidurnya enak, pakai AC ya, nggak semua ya teman-teman ya. Jadi mereka ini di sana itu ya biasa aja gitu ya, nggak ada yang istimewa gitu. Oke, lanjut nih, saya pengen nanya lagi nih. Itu kan tadi ada sistem apa namanya tadi aquaponik ya. Apa keunggulannya gitu? Kenapa yang itu gitu? Kenapa nggak sistem lain? Dok, itu aquaponik kenapa kami ambil? Sebelumnya kami udah buat juga yang hidroponik. Oke. Yang mana di daerah-daerah seperti Tanjung Marawa,
ada di Langkat juga udah kami buat sistem hidroponik ini. Tetapi kayak hasilnya itu kurang gitu. Oke. Yang mana juga dari segi proteinnya anak-anak ini nggak tercukupi. Sedangkan kalau kita buat aquaponik ini, kita buat kolam lele, di atasnya langsung tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi dari segi perawatan dia juga mudah karena kan nutrisinya dari kotoran lele tersebut. Oh, oke. Jadi nanti dibuat selang ke atas, airnya bakalan mutar ke atas gitu. Oh, gitu. Oh, berarti ambil nutrisi dari kotoran lele tersebut. Kalau yang hidroponik itu di bawahnya nggak ada kolam gitu ya. Dan beli lagi nutrisinya kalau untuk hidroponik. Oh, nice. Iya. Jadi makanya pilih aquaponik itu karena salah satunya ekonomis ya. Ekonomis. Iya, oke. Berarti pemilihan itu karena sudah ada bukan riset kita bilang, karena udah coba sebelumnya. Udah pengalaman makanya dipilih itu ya. Oke, siap. Nah, ini masuk deh, ini pasti yang teman-teman tunggu-tunggu nih ya. Beras artifisial ya kan. Kalau sekarang yang lagi marak tuh kan AI ya kan, artificial intelligence. Ini AR ya, artificial rice. Jadi beras artifisial, apa tuh beras artifisial? Saya baru denger ya. Kalau di Indonesia juga dibilang beras analog, yang mana itu artinya beras pengganti. Ya. Jadi kan beras itu biasanya dari tanaman padi, tetapi karena di daerah tersebut agak kekurangan dan ekonomi juga agak susah di sana dok, makanya kami coba cari pengganti yang sesuai gitu. Pengganti yang sesuai itu ada ubi ungu ataupun ubi jalar ungu ataupun ubi jalar kuning gitu. Jadi kami buat sebenarnya gampang pembuatan dari beras artifisial ini. Ada kesulitan waktu pengeringan kadar air aja di dalam ubi tersebut. Beda kan dengan beras. Kalau beras kan dia beras langsung padi. kering. Ya benar. Betul. Kalau beras dari ubi ini kita harus keringkan lebih dahulu. Kita jemur ataupun kita open gitu. Iya. Jadi kita buat adonan juga. Dari ubi jalar itu pertama kita siapkan, kita cuci, kita kupaskan, baru kita rebus. Nanti setelah itu baru kita kita hancurkan. Kita campur dengan giling lah gitu ya. Giling. Kita campur dengan adonan tepung tapioka dan juga maizena untuk pelengkapnya. Baru setelah itu kita kukus untuk supaya lebih padat. Setelah itu baru kita cetak. Pakai dengan ada alat cetakannya. Alat cetakan. Bisa dibuat dari kaleng juga. Kaleng bekas. Berarti alat cetakan itu yang pertama tidak mahal. Tidak mahal alat cetakannya. Kemudian tidak susah kalau mau kita ganti dengan barang lain. Misalnya kita buat sendiri nggak susah. Tidak susah. Oke. Nah, dicetak bentuk hasil jadinya tuh kayak mana? Dia itu kayak buliran-buliran beras tapi dia lebih agak besar. Ya. Nanti ada fotonya ya? Ada. Nanti fotonya ini ya seperti yang di sini nih ya ditampilin di video. Nah, itu buliran beras tapi agak besar. Iya, besar. Udah jadi nih beras artifisial. Terus makannya gimana? Apa perlu diolah lagi atau bisa? Kalau beras itu sama pengolahannya, kita juga bakalan masukkan ke rice cooker juga. Sama berarti dimasak lagi. Dimasak lagi. Jadi beras artifisial tuh pengolahannya persis ya teman-teman ya, seperti seperti beras pada umumnya. Ya, cuman cara pembuatannya sedikit berbeda. Ya. Nah, yang mau saya tanya lagi, dari biaya produksi banding sama nanam satu sawah misalnya kayak gitu, mana lebih ekonomis? Sebenarnya jauh lebih ekonomis yang beras artifisial dari ubi jalar. Gitu ya. Karena kenapa dok? Karena di sana ubi jalar ini dia itu kayak tanaman liar aja. Banyak sekali. Dia bukan ladang ditanam. Bukan ladang ditanam seperti itu, karena orang itu punya kebun yang mana di sana hanya diisikan sawit, tetapi di tepi-tepinya itu banyak ubi jalar. Memang ubi jalar. Ubi jalar. Jadi kami pun kan ada juga program penanaman ubi jalar dalam karung. Jadi kami ngambil bibitnya pun dari situ. Oke. Jadi memang kultur di tempat atau di desa itu sangat mendukung ya. Mendukung lah. Ini luar biasa nih ya teman-teman risetnya ya. Jadi mereka ini udah riset, di sana ada ininya. Kita buat di sana ubi jalarnya kalau kata orang Medan ya berserakan lah di pinggir jalan gitu ya. Kemudian stuntingnya masalah di sana. Habis itu kita mau buat apa? Ini memang udah
sangat terstruktur sekali nih programnya ya. Jadi kalau perencanaan udah berapa lama programnya nih? Kalau perencanaan itu sebenarnya sebelum kegiatan itu 3 bulan yang lalu lah. Itu udah mulai didesain ya? Udah mulai didesain apa aja yang diperlukan di sana. Iya, yang secara teknis nih, teknis. Teknisnya gitu. Jadi misalnya di segi perekonomian apa aja program yang perlu gitu. Di edukasi apa aja yang perlu gitu. Iya, berarti surveinya sebelum itu lagi ya? Sebelum itu lagi. Sebelum itu lagi ya. Berarti memang udah panjang lah ini apanya ya, programnya ya. Jadi kalau dibilang eksekusi itu mungkin eksekusinya cuma 5 bulan itu dimulai dari eksekusi. Tapi total program itu sebetulnya udah jauh sebelum dari yang cerita 5 bulan ini dimulai gitu ya. Oke, saya mau lanjut nanya nih. Di sana itu kan pasti ada kendala gitu. Kendala apa yang paling banyak muncul? Kalau dari kendala yang pertama itu dari internet, betul. Yang pertama. Setelah itu segi akses perjalanan atau jalan di situ, itu kalau udah hujan itu susah kemana-mana. Oh, enggak pasti becek. Kita harus bisa kita bayangin nih. Kira-kira dari semua kendaraan yang Anda bawa ke sana, misalnya ada nggak misalnya yang kepater atau gimana gitu? Ada. Oh, ada ya? Kandas malahan. Oke, berarti memang jalannya kalau pas hujan itu memang udah gawat lah ya. Apalagi waktu di dusun 5678 itu benar-benar parah. Parah. Tapi mobil masih bisa nyampe? Bisa, tapi dengan perjuangan. Dengan perjuangan. Oh gitu ya. Tapi bukan berarti yang tinggal motor aja nggak ya? Mobil nyampe tapi ya habis-habisan lah gitu ya. Dan salah satunya memang dok, para ibu hamil itu mengeluhkan jalan. Kenapa dia jarang ke posyandu? Oh, oke. Jadi bukan jalan juga jauh gitu. Yes, betul. Udahlah jauh jelek pula jalannya ya. Jadi memang kendalanya itu bukan di apakah ready atau tidak posyandunya. Dibuka posyandu juga kalau nggak bisa akses. Belum lagi cerita hujan tadi ya? Iya, belum lagi cerita hujan. Tapi kalau listrik sana ada? Listrik ada. Ada, memang listrik PLN ya? 24 jam mau. Ya. Soalnya ada beberapa desa yang belum ada listriknya juga, gitu ya kan? Nah, lanjut. Selain itu misalnya pada saat Anda masuk gitu, itu kan pasti nanti kan ketemu dengan warga. Warga ini kan bermacam-macam nih, ada yang perangkat desa, ada warga biasa. Nah, respon warga kayak mana? Oh, sebelum itu ada nggak batasan misalnya kayak masalah bahasa atau gimana? Kalau dari bahasa, alhamdulillah bagus. Bisa semua bahasa Indonesia yang bagus ya. Kebanyakan di situ memang bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Oh, berarti yang paling banyak di situ orang Jawa di desa itu. Nah, terus pendekatan bukan pendekatan sih, saya bilangnya apa ya? Respon. Waktu pertama kalian datang, respon mereka tuh seperti apa tuh penyambutannya? Kalau dari respon warga, memang yang pertama menyambut itu orang perangkat desa. Ya. Memang orang perangkat desa itu ramah-ramah semua, baik-baik semua. Apa yang kami perlukan dia sediakan gitu. Jadi apa-apa yang kami perlukan, misal tempat tinggal tadi, kami diarahkan ke sini. Perlu ini Infokus atau alat-alat lain kami diberikan sini. Antusias lah. Kalau kami mau bikin acara, orang itu siap langsung menyiapkan gitu. Jadi responnya positif sekali ya. Kalau dari warga awalnya dok itu memang agak ada batasan lah, agak menjauh gitu kan. Betul. Soalnya dari kepala desanya juga bilang sudah lama tidak ada kegiatan mahasiswa di sana. Oh gitu ya. Jadi waktu itu masuk tuh ini kayak wah ini barang baru nih apa nih, atau mungkin ini udah lama nih nggak gitu ya. Nggak ada. Iya. Tapi pada akhirnya dengan pendekatan yang seperti Anda lakukan tadi bersama tim, ujung-ujungnya kompak juga jadinya. Juga. Dan apalagi kan dari fakultas mana gitu, kedokteran gitu. Dari mana? Dari UMSU. Orang itu malahan makin mendekat excited gitu. Pengen menanya-nanya, pengen periksa gitu. Betul. Soalnya saya tengok di video itu warga tuh rame kali gitu. Maksudnya makanya mereka itu udah kayak udah biasa lah gitu ya kan. Makanya saya lihat berarti ini udah apa ya istilahnya, udah masuk gitu ya kan, udah ke lingkungan itu udah berhasil membaur gitu ya. Berarti ini sekarang udah jalan sekitar 1 bulan lebih. Iya. Targetnya total kegiatan 5 bulan. Iya. Oh ya oke. Nah ini yang terakhir nih, ini kan kita udah cerita teknisnya, kita cerita segala macam. Nah saya mau tanya nih, ini brand new juga nih mungkin kegiatannya di desa itu gitu. Tapi yang mau saya tanya itu
apa bedanya sama KKN? Kan sama juga masuk ke desa. Iya, Apa bedanya? Jadi kalau dari segi PPK Ormawa ini bedanya dengan KKN, di PPK Ormawa ini kita membina suatu desa. Yes. Kita mengajarkan bersama masyarakat, masyarakat yang menjalankan. Mm-mm. Kalau di KKN ini kan kita memang mencari pengalaman, turun ke desa gitu kan, membuat suatu program bersama-sama gitu. Kalau di PPK Ormawa ini memang masyarakat untuk masyarakat, ilmu untuk masyarakat, semua untuk masyarakat, permasalahan air ujung-ujungnya kan untuk masyarakat yang baiknya gitu. Dan juga kami 5 bulan di sana turun bersama-sama. Di situ kami juga sebanyak-banyaknya mencari mitra agar bisa dibantu. Dan juga di PPK Ormawa ini kita menuntaskan satu permasalahan gitu. Jadi harus ada indikator keberhasilan. Oh iya. Jadi nggak berjalan begitu aja, tetapi kita harus indikator keberhasilannya itu ada. Harus gitu. nyampe gitu ya. Harus Misalnya nyampe. apakah angka kekurangan gizi turun atau stunting turun gitu ya. Oh, itu yang membedakan ya. Berarti kalau di PPK Ormawa ini, kalau di KKN tuh kita lebih ke kerja, Iya, kita yang ngerjain. lebih ke Kalau di sini kita harus bisa ngajak orang untuk ikut ngerjain. Oke ya. Kalau paham. tidak ada masyarakat sama aja nggak jalan ya. Nggak jalan. Karena begitu kita tinggal tuh hilang lah gitu ya. Nggak ada keberlanjutan. Oh ya, oke. Oke, itu saya paham itu. Ya. Jadi semua kegiatan ini indikatornya itu adalah keberhasilan dari apakah program yang dicanangkan itu berhasil atau enggak, itu dilihat dari misalnya kebetulan di stunting, maka angka stuntingnya turun gitu, betul ya. Nah, kemudian setelah itu ada kontinuitas. Jadi dia pada saat mereka keluar dari desa itu program tetap berjalan secara, ya kita bilang, nggak bisa kita bilang autopilot sih, tapi maksudnya tanpa ada mahasiswa itu program itu tetap berjalan dan terus mendukung untuk hari-hari berikutnya untuk pengentasan dari si stunting ini gitu ya. Oke, jadi terima kasih Galang udah mau hadir di sini ya, udah memberikan kita wawasan tentang bagaimana salah satu program ya dijalankan di sebuah desa yang terkena stunting. Mudah-mudahan program berhasil. Ya, ini sudah jalan 1 bulan. Teman-teman juga mohon dukungan dan doanya ya agar program PPK Ormawa ini yang bertema apa tadi, Zibernyam ya, bergizi, bersih, bergizi, nyaman. Nah, itu mudah-mudahan bisa sukses. Nah, mungkin itu aja podcast kita hari ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe di channel YouTube Fakultas Kedokteran UMSU, dan jangan lupa tombol like-nya dan tanda loncengnya dihidupkan agar Anda dapat notifikasi pada saat ada update video-video kami berikutnya. Terima kasih Galang, kirim salam sama teman-teman yang ada di sana ya. Ini berarti teman-temannya lagi di Batubara. Lagi di Batubara ya. Anda sini cuma podcast itu balik lagi ya. Balik lagi nanti habis ini mungkin sore nanti langsung naik bus balik lagi sana. Oke, jadi nggak ada liburnya ya, tapi ya begitulah memang ya. Ada keasikan tersendiri gitu ya. Oke, mungkin itu aja podcast kita hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Saya Dr. Rian, saya akhiri sini, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.